Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi jalali wa syari'il harami wal halali. Summa salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadinil hadi minad dolali wa afdali sahbi wa khairi ali. Amma ba'du, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini majelis ketiga kita dari kajian iktikaf dan bertepatan pada malam ganjil ya. Bertepatan pada malam ganjil, dan insya Allah kita akan membahas pasal yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini. Faslun fi masaili tata'allaqu bi Lailatul Qadar. Ini pasal yang berkaitan dengan permasalahan Lailatul Qadar. Yang pertama, sebab penamaan Lailatul Qadar. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Nah, maka para ulama mengatakan zakaru asbaban katsiratan minha, disebutkan ada banyak sekali sebab penamaan Lailatul Qadar. Yang pertama, li'annallaha yuqaddiru fiha ma yasha wa amarahu ila misliha minas sanatil qabilah. Alasan yang pertama kenapa dinamakan Lailatul Qadar, karena pada malam tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan segala sesuatu untuk 1 tahun ke depan. Ini alasan yang pertama, berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam surah Ad-Dukhan ayat 4, fiha yufraku kullu amrin hakim. Fiha, yaitu di dalamnya, maksudnya pada malam Lailatul Qadar, yufraku kullu amrin hakim, yaitu ditetapkan segala perkara yang hikmah, yang penuh hikmah ya, artinya selama 1 tahun ke depan itu Allah tetapkan takdir ya, bagi alam semesta ini pada malam Lailatul Qadar. Oleh sebab itu, alasan yang pertama kenapa dinamakan malam Lailatul Qadar, karena pada malam tersebutlah Allah mentakdirkan segala sesuatu untuk 1 tahun ke depan. Kemudian alasan yang kedua, annaha innama sumiyat lidzalika li'azumiha wa qadriha wa syarafiha. Ya, alasan yang kedua kenapa dinamakan Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, karena keagungannya. Ya, karena keagungannya. Karena qadaro ini kan artinya takaran, ukuran. Ya, maka dikatakan oleh para ulama sebab yang kedua kenapa dinamakan Lailatul Qadar, malam yang qadar, karena kemuliaan dari malam tersebut. Ya, disebutkan di dalam sebuah perkataan orang Arab, min qaulihim li fulanin qadrun. Ya, ai syarafun au manzilatun. Jadi qadrun di antara makna di dalam bahasa Arab itu kemuliaan atau derajat yang tinggi. Ya, artinya kenapa dinamakan Lailatul Qadar, malam qadar, karena malam tersebut adalah malam yang mulia. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa dinamakan juga sebagai malam Lailatul Qadar, sumiyat bidzalika li'anna lit-ta'ati fiha qadran aziman. Alasannya karena ketika seseorang mengerjakan ketaatan pada malam tersebut akan mendapatkan pahala yang besar. Oleh sebab itu disebut sebagai Lailatul Qadar. Jadi qadar di antara makna secara bahasanya kedudukan yang tinggi atau kemuliaan. Nah, bisa diartikan juga ketika seseorang mengerjakan ketaatan pada malam itu, maka Allah akan memberikan ganjaran yang mulia atau ganjaran yang sangat besar. Nah, ini permasalahan yang pertama, yaitu sebab kenapa dinamakan Lailatul Qadar. Kemudian permasalahan yang kedua, hal Lailatul Qadri baqiyatun am rufi'at. Nah, di sini ada satu pertanyaan yang
mendasar, apakah malam Lailatul Qadar itu masih ada atau sudah terhapus, sudah tidak ada, sudah tidak berlaku setelah sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Ya, ini ada pertanyaan yang sangat mendasar gitu ya. Ternyata ada perdebatan di kalangan ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan Lailatul Qadar itu sudah tidak ada. Ya, sudah tidak ada sejak wafatnya Nabi SAW. Tapi pendapat yang sahih yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya was-sahihu alladzi alaihi al-adillatu al-mutakatsiratu annaha baqiyatun. Ya, adapun pendapat yang sahih, pendapat yang didapati adanya dalil yang banyak bahwasannya malam Lailatul Qadar itu masih ada. Wa amma ma jaa fil Bukhari, adapun apa yang disebutkan di dalam hadis Bukhari. Nah, jadi sebagian ulama yang meyakini Lailatul Qadar itu sudah tidak ada, itu berdalil dengan hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Kemudian juga disebutkan di dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dan juga diriwayatkan di dalam hadis Al-Falatan bin Asim radhiyallahu anhu yang diriwayatkan juga oleh Al-Bazzar. Di dalam redaksi hadisnya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiruhum bilailatil qadar. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar. Ya, keluar untuk menjumpai para sahabat dan ingin mengabari kepada mereka bahwa malam ini adalah, atau mengabari kepada para sahabat tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Fara'a rajulaini yahtasimani. Nah, ketika Rasul dalam perjalanan menuju masjid, menuju tempat para sahabat berkumpul, beliau melihat ada dua orang yang lagi cekcok, ya, sedang adu bicara lah, sedang berdebat. Fahujiza bainahuma. Ya, kemudian Nabi SAW menengahi keduanya. Ya, perdebatan itu tentang Lailatul Qadar juga sebenarnya. Ya, perdebatan antara dua orang tersebut memperdebatkan terjadinya malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW mendapati atau menemui dua orang yang berdebat ini, beliau lupa kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Sehingga ketika sampai ke tempat para sahabat, beliau mengatakan kharajtu liukhbirakum bilailatil qadar. Aku keluar untuk memberikan kabar kepada kalian tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Fatalaha fulanun wa fulan. Kemudian ada fulan dan fulan itu lagi berdebat. Farufi'at. Kemudian diangkat. Nah, rufi'at secara bahasa di sini artinya diangkat. Kalimat rufi'at inilah yang menjadi dalil ulama yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu sudah terangkat, sudah tidak ada. Ya, ini dalil yang dijadikan sebagai alasan kenapa Lailatul Qadar itu sudah tidak ada. Karena ada kalimat rufi'at, sudah terangkat. Terangkat apa Lailatul Qadarnya menurut pendapat yang pertama. Tapi menurut pendapat yang kedua, mereka menafsirkan wal muradu raf'ut ta'yiniha. Ya, yang dimaksud dengan rufi'at, diangkatnya di sini adalah diangkat ingatan Rasulullah akan waktu pasti terjadi Lailatul Qadar itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan diangkat sini adalah ingatannya Rasul. Nah, maka para penafsir hadis menjadikan hadis ini itu sebagai dalil perdebatan itu menjadi sebab hilangnya berkah ilmu. Ya, jadi hilangnya berkah ilmu itu disebabkan karena perdebatan. Dalilnya apa? Ini Rasulullah ketika menyaksikan ada dua orang yang berdebat, beliau dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadinya ingat. Tadinya beliau ingat, bahkan pengen menyampaikan kepada para sahabat. Ini seorang nabi, seorang nabi aja bisa lupa. Karena apa? Karena ada kemaksiatan yang terjadi di sekitarnya. Nah, jadi di antara sebab lupa itu karena apa? Adanya perdebatan.
Kemudian dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, wa hadzal qaulul ladzi ikhtara'ahu haula'i syadzun ghalatun zahirun wa ghabawatun bayyinatun. Imam An-Nawawi mengomentari pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu sudah tidak ada. Apa kata Imam An-Nawawi? Pendapat tersebut adalah pendapat yang syadz, yang menyelisihi jumhur. Golat itu pendapat yang salah, dan kesalahannya itu kesalahan yang zahir, tampak kesalahannya. Wa ghabawatun bayyinatun, dan orang yang berpendapat seperti itu kata Imam An-Nawawi betul-betul orang yang bodoh. Nah, jadi Imam An-Nawawi mengomentari pendapat yang pertama yang meyakini kalau Lailatul Qadar itu sudah tidak ada. Kemudian beliau mengatakan li'anna akhirul hadis. Nah, jadi ulama yang menjadikan hadis tadi itu sebagai landasan kalau Lailatul Qadar itu sudah tidak ada, mereka tidak membaca hadis secara lengkap. Mereka tidak membaca hadisnya secara lengkap. Karena kata Imam An-Nawawi apa? Li'anna akhirul hadis yaridu alaihim atau yaruddu alaihim. Ya. Akhir redaksi hadisnya itu membantah pemikiran mereka. Yang mana dikatakan farufiat wa asa ayyakuna khairal lakum faltamasuha fittasiati wasabiati wal khamisati. Ya, lanjutan hadisnya farufiat dan diangkat. Maksudnya diangkat ingatan Rasul kapan terjadi pastinya, kapan waktu terjadi pastinya Lailatul Qadar. Wa asa ayyakuna khairal lakum, dan semoga ini adalah perkara yang baik buat kalian kata Rasul. Kemudian kata Rasul apa? Faltamasuha, maka carilah Lailatul Qadar tersebut. Ya, jadi lupanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebaikan buat kita semua. Ya kata Rasul, ya karena saya lupa, wa asa ayyakuna khairul lakum, semoga lupanya saya ini adalah sebab kebaikan buat kalian. Maka iltamisuha, carilah Lailatul Qadar. Fittasiati, itu pada malam ke-29, wasabiati atau pada malam ke-27, wal khamisati atau pada malam ke-25. Kemudian Imam An-Nawawi melanjutkan perkataannya, walau kanal muradu daf'u wujudiha lam ya'mur bil timasiha. Nah, logikanya kata Imam An-Nawawi, kalau hadis tersebut yang dimaksud adalah mengangkat adanya Lailatul Qadar, maka enggak mungkin Rasulullah memerintahkan kita untuk mencarinya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, khususnya pada tanggal-tanggal ganjil. Nah, maka dari sini para jumhur ulama, mayoritas ulama menafsirkan makna rufiat, diangkatnya di sini adalah diangkatnya ingatan pasti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Diangkatnya ingatan Rasulullah akan tanggal pasti terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, kemudian setelah kita meyakini dan mengetahui bahwa pendapat yang sahih Lailatul Qadar itu masih ada sampai hari ini, pertanyaannya, mata Lailatul Qadri, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Tanggal berapa malam Lailatul Qadar itu terjadi? Nah, ikhtalafa fi ta'yini Lailatul Qadri ala aqwalin katsiratin. Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan waktu pasti terjadi malam Lailatul Qadar. Wa awrada al-Hafidz, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, menjelaskan di dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari aksar min arba'ina qaulan. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ternyata memaparkan lebih dari 40 pendapat. Masya Allah. Jadi mengenai kapan terjadi pasti Lailatul Qadar itu diperselisihkan lebih dari 40 pendapat. Ya, biasanya perselisihan itu 2 pendapat antara yang pro dan yang kontra, atau ada 3 pendapat, 4 pendapat, 5 pendapat. Ini ternyata perdebatannya itu sampai lebih dari 40 pendapat. Ya, dan sudah dipaparkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari. Kemudian Syekh Abdullah Al-Bassam meringkas dari ke-40
pendapat itu menjadi 4 kategori. Ya, Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala meringkas dari 40 pendapat yang dipaparkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya menjadi 4 kategori. Wa yumkinu tasnifu hadhil aqwal ila arba'i fi'atin. Ya, kita ringkas kata Syekh Abdullah Al-Bassam menjadi 4 kategori. Yang pertama marfudatun. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang tertolak. Pendapat yang tertolak kal qauli in kariha fi asliha. Pendapat yang tertolak yang pertama, ada yang meyakini bahwasanya Lailatul Qadar itu tidak ada. Ya, mengingkari adanya Lailatul Qadar hari ini. Maka pendapat ini pendapat yang tertolak. Kemudian pendapat yang kedua, dhaifah, itu pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Kal qauli bi annaha lailatul nisfi min Sya'ban. Ya, ada yang berpendapat kalau Lailatul Qadar itu terjadi pada nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Ini pendapatnya dhaif, pendapatnya lemah. Ya, wa yadullu ala dha'fi hadzal qauli, yang menjadi dalil. Ya, apa dalilnya kok kita bisa mengatakan pendapat tersebut dhaif? Karena disebutkan di dalam Al-Qur'an, syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Jelas ya di dalam Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita kompromikan antara dua ayat ini, ya Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar terjadi? Pada bulan suci Ramadan. Makanya pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang dhaif dan tidak bisa diamalkan. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat yang marjuhah. Ya, levelnya di atas dhaif sedikit. Ya, levelnya di atas dhaif sedikit tapi marjuh. Dia lawan dari rajih. Yaitu kal qauli bi annaha fi Ramadan fi ghairil asyri al awakhir. Ya, ada yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan, tapi letaknya bukan di 10 hari terakhir. Ya, seperti ada yang berpendapat di 17 Ramadan. Nah, ini 17 Ramadan kan bukan 10 hari terakhir. Ya, ada yang berpendapat demikian. Itu seperti Al-Waqidi. Ya, Al-Waqidi itu meyakini kalau Al-Quran pertama kali diturunkan itu pada tanggal 17 Ramadan. Adapun pendapat yang sahih, ya, pendapat yang rajih, dikatakan oleh beliau ini pendapat yang keempat, wahia ar-rajihah, pendapat yang keempat yang rajih, wahia kaunuha fil ashri al-awakhir min syahri Ramadan, yaitu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, yang menjadi pertanyaan, surah apa yang diturunkan pertama kali kepada Rasulullah? Surah apa yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah? Wahyu pertamanya. Nah, sebenarnya ada perdebatan di kalangan ulama. Ada yang berpendapat surah Al-Fatihah, ada yang berpendapat surah Al-Muzammil, ada yang berpendapat surah Al-Mudaththir, dan ada yang berpendapat surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan pendapat yang paling sahih adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kapan pertama kali diturunkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini? Nah, itulah yang menjadi sebab perdebatan ulama. Ya, ada yang berpendapat pada tanggal 17 Ramadan, yaitu pendapatnya Al-Waqidi tadi. Ya, mereka mendasari menjadikan dalil surah Al-Anfal ayat 40. Yang mana yaumul furqan, itu pada hari Furqan. Maksudnya hari Furqan itu adalah hari terjadinya perang Badar. Ya, terjadinya perang Badar itu kan pada tanggal 17 Ramadan. Nah, ini menurut pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua dan pendapat yang rajih, pertama kali surah Al-Alaq itu diturunkan kepada Rasul pada tanggal 21 Ramadan. Ini pendapat Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau salah satu pakar sejarah terkenal, punya kitab namanya Rohiqul Maktum. Dan ini berdasarkan korelasi beliau dari semua hadis riwayat yang ada dan dikorelasikan dengan ilmu astronomi.
Ya, beliau lihat karena kan terjadi kalau kita lihat dari kalender miladinya itu terjadi pada tahun 610 miladi pada hari Senin ya, tanggal 10 Agustus kalau dari miladinya 10 Agustus. Nah, dikorelasikanlah oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ternyata tanggal tersebut terjadi pada tanggal 21 Ramadan. Nah, ini yang menjadi dalil kalau pendapat yang kuat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, bukan pada tanggal 17 Ramadan. Ya, maka dari itu di sini beliau merojihkan wahiyya ar-rajihah wahiyya kaunuha fil ashri al-akhirah. Ya, Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir min syahri Ramadan, dari bulan suci Ramadan. Wa arjaha autaruha, dan yang paling memiliki peluang besar terjadi bulan Lailatul Qadar itu pada tanggal-tanggal ganjil. Wa arjal autari lailatu sab'a wa ishrin. Nah, ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama, peluang terbesar terjadi pada tanggal 27 Ramadan. Ini menurut pendapat mayoritas ulama, ya. Wa arjal autar jumlah sab'i al-awakhir, dan secara garis besar nih, dari 10 hari terakhir ini ya, menurut mayoritas ulama itu yang paling memiliki peluang besar terjadi 7 hari terakhirnya. Nah, kalau sekarang kita ada di tanggal berapa? Malam 23 ya. Nah, berarti masih ada 7 hari terakhir lagi. Nah, yang berpeluang besar terjadi Lailatul Qadar itu 7 hari terakhirnya, bukan di awal-awal. Ya, di awal-awal ada pendapat seperti dalam mazhab Syafi'i meyakini pada tanggal 21 dan tanggal 23. Nah, tapi nanti mayoritas ulama itu meyakini terjadi pada 7 hari terakhir. Nah, dari 10 hari terakhir ini yang paling punya peluang besar Lailatul Qadar itu pada 7 hari terakhirnya. Ya, sengaja disembunyikan agak-agak terakhir. Kalau udah tahu di awal, nanti tanggal 22 sampai tanggal akhir udah ibaratnya balik lagi gitu ya. Setelan pabrik. Nah, biar lebih semangat nih, biar lebih semangat, maka sengaja disembunyikan, dan Rasul mengatakan paling memiliki kemungkinan besar terjadi pada 7 hari terakhir gitu. Nah, kemudian disebutkan faqad jaa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisuha fil ashri al-awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. Kemudian Syekh menjelaskan fasyamila al-layali al-witri minha wasyafa. Maka 10 hari terakhir ini mencakup, mau dia ganjil, mau dia genap, kata beliau ya mencakup. Artinya ketika kita sudah memasuki 10 hari terakhir, sudah jangan beda-bedakan antara ganjil dan genap. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashru al-awakhir syadda mi'zarahu. Ya, Rasul mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya apa? Semangat beliau menambah porsi ibadahnya. Sebagaimana disebutkan juga dalam riwayat lain, idza dakhala al-ashru al-awakhir kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairihi. Ketika sudah memasuki 10 hari terakhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam betul-betul berijtihad, betul-betul menambah semangat ibadahnya, tidak sama seperti semangat ibadah beliau di selain 10 hari terakhir tersebut. Nah, kemudian beliau menjelaskan waqulna inna lailata sab'in wa ishrina arja. Alasan kenapa kok malam 27 itu memiliki peluang besar terjadi Lailatul Qadar, itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala fi Lailatul Qadar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Lailatul Qadar, hiya lailatu sab'in wa ishrina.
Ya, kata Rasul, Lailatul Qadar itu adalah malam 27. Walakin hadal hadis ar-rajih waqfuhu. Nah, tadi kan dikatakan oleh Abu Daud hadis ini sanadnya sahih. Ternyata ulama hadis enggak sepakat. Ya, enggak semuanya sepakat mensahihkan hadis tersebut. Ya, berbeda pendapat. Para muhaddisin ahlu hadis berselisih mengenai status hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah tadi. Dan ternyata setelah diteliti kembali bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah itu statusnya mauquf, yaitu ujung sanadnya hanya sampai para sahabat saja, ya nggak sampai ke Nabi. Ya seolah-olah ini perkataan sahabat, bukan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya hanya sebatas perkataannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Warajjaha dzalika Ad-Daruqutni fil Ilal. Ya, yang merojihkan bahwasannya hadis tersebut adalah hadis mauquf, di antaranya Imam Daruqutni, salah satu ahli hadis yang beliau masukkan hadis ini ke dalam kitab beliau yang namanya Al-Ilal. Ilal ini jamak dari illah. Illah yang artinya kecacatan. Nah, berarti artinya hadis tersebut itu masuk dalam kategori hadis yang cacat, yang dhaif, yang tidak bisa diamalkan. Kemudian Al-Hafidz, yaitu juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, memasukkan hadis ini dalam kategori hadis dhaif atau hadis mauquf di dalam kitab beliau Bulughul Maram. Kemudian Syekh Muqbil ya, juga mengkategorikan hadis tersebut sebagai hadis yang dhaif, ya, hadis yang mauquf. Nah, artinya di sini hadis yang dijadikan dalil bahwa terjadi Lailatul Qadar pada tanggal 27, malam 27 Ramadan, itu masih diperdebatkan status kesahihannya. Nah, tapi enggak menjadi masalah, karena ternyata ada riwayat lain yang menguatkan pendapat jumhur ini. Karena ini pendapatnya jumhur, mayoritas ulama. Mayoritas ulama meyakini peluang terbesar terjadi Lailatul Qadar itu pada malam 27. Ya, waqad kana Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab salah seorang sahabat, yahlifu, beliau pernah bersumpah, annaha lailatu sab'in wa ishrina. Ya, ketika Ubay bin Ka'ab bersumpah mengenai terjadinya malam Lailatul Qadar, beliau mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27. Kama fi shahihi Muslim, sebagaimana hadis ini disebutkan di dalam Sahih Muslim. Wajah an Ibni Abbas, dan juga terdapat riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, anna rajulan qala, ya, bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni yashukku alayya al-qiyam. Ya, ada seseorang yang ya, mengeluh, bukan mengeluh ya curhatlah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku merasa keberatan kalau melaksanakan qiyamul lail selama 10 hari terakhir. Kalau full, kata orang tersebut kepada Rasulullah, saya ngerasa berat. Yang pertama karena tubuh saya udah nggak kuat. Nah, orang ini ya memang diketahui rojulan di sini kan masuknya mubham, tidak diketahui siapa orangnya yang dimaksud. Tapi ada riwayat yang mengatakan orang ini memang dalam kondisi lemah. Ya, entah itu karena sakit atau sudah tua. Nah, kemudian orang tersebut mengatakan, famurni bilailatin, wahai Rasulullah, perintahkan saya cukup 1 hari saja, pilihkan saya 1 hari, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada saya biar mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, kemudian Rasul mengatakan apa? Alaika bisabiah. Coba kamu tekuni pada malam 27. Nah, ini kata Rasul. Makanya ini yang dijadikan sebagai hadis, ya, landasan pendapat jumhur ulama yang mengatakan peluang terbesar terjadi Lailatul Qadar itu pada malam ke-27 Ramadan. Nah, tapi ternyata pengarang kitabnya di sini juga tidak memastikan secara langsung. Ya, kalau dipastikan nanti orang ibadahnya cuma di 27 aja gitu ya. Udah kita itikafnya atau jor-joran di malam 27 aja. Nah, maka dari itu
beliau tidak mentakyin di sini. Beliau tidak memastikan oh udah pasti 27, enggak. Ternyata ada faktor lain. Ya makanya wallazi ja'alana la nu'ayyinuha fi lailati sab'i wa ishrin annahu qad sabata fi sahihain. Ya, yang menjadikan kami tidak memastikan terjadi Lailatul Qadar itu pada malam 27 karena ada hadis lain yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan bahwa terjadi Lailatul Qadar itu pada tanggal 21 Ramadan. Ini nanti dijadikan sebagai dalil oleh mazhab Syafi'i. Kemudian juga di dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Abdullah bin Unais bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 23 Ramadan. Ini juga hadis yang dijadikan dalil dalam mazhab Syafi'i. Makanya dalam mazhab Syafi'i mengambil pendapat ya, arja atau peluang terbesar terjadi Lailatul Qadar di tanggal ganjil itu tanggal 21 atau tanggal 23 berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri atau hadis Abdullah bin Unais radhiyallahu anhuma. Amma kaunu arjal layali jumlatas sab'ah atau jumlatis sab'il akhirah, adapun dalil yang mengatakan bahwa peluang terbesarnya pada 7 malam terakhir itu dikarenakan ada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang tertulis di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Redaksi hadisnya, anna unasan min ashabin nabi uru bilailatil qadri fi sabil awakhir. Ya, pada saat itu sebagian sahabat Nabi itu bermimpi melihat Lailatul Qadar pada 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini beberapa sahabat Nabi. Faqala Rasulullah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ara ru'yakum qad tawatta'at fi sab'il awakhir." Kata Rasulullah, saya juga melihat mimpi-mimpi kalian. Ternyata kalian kompak ya, pas bertepatan mengalami mimpi yang sama, yaitu melihat terjadinya Lailatul Qadar itu pada 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka kata Rasulullah, faman kana minkum mutaharriha falyataharraha fis sab'il awakhir. Barang siapa di antara kalian yang ingin mencari Lailatul Qadar, maka carilah Lailatul Qadar tersebut pada 7 hari terakhir bulan Ramadan. Ini Masya Allah. Jadi masih panjang nih perjuangan kita. Ya, jangan kita yakini dulu tanggal 21 kemarin udah Lailatul Qadar. Ya, belum tentu. Atau malam ini tanggal 23 ya, malam 23. Ya, meskipun tadi ada riwayat, ada pendapat ya kemungkinan juga terjadi di tanggal 23, tapi kita masih punya sisa hari ya, 7 hari sisanya. Itu yang dikatakan oleh jumhur ulama, malah justru punya peluang besar tuh di 7 hari terakhir itu. Ya, kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisuha fil ashri al awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Faman da'ufa au ajaza, barang siapa yang tidak mampu, fala yuglabanna anis sab'il bawaqi. Barang siapa yang tidak mampu mencari di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka jangan dia lewatkan 7 hari terakhirnya. Gitu. Jadi kalau belum bisa nyari full di 10 hari terakhir, ya minimal 7 hari terakhir itu kita cari Lailatul Qadar di sana. Gitu. Summa qala, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ba'da an zakara aqwalan fil mas'alah. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani setelah memaparkan pendapat-pendapat tadi, ya beliau mengatakan wa arjahuha kulluha annaha fil witri minal ashri al-awakhir. Pendapat yang paling rajih menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya
Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal witir, tanggal yang ganjil di 10 hari terakhir. Wa annaha tantaqilu kama yufhamu min ahadisil bab. Dan yang paling rojih pendapatnya, Lailatul Qadar itu tidak tetap, tapi berpindah-pindah setiap tahunnya. Ya, misalnya tahun ini terjadi di tanggal 27, di tahun besoknya terjadi tanggal 23, tahun besoknya lagi tanggal 29 misalnya, tanggal 25 terus. Ya, artinya menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani terjadi Lailatul Qadar itu tidak pasti, ya, nggak melulu di tanggal 27, nggak melulu di tanggal 23, tapi berpindah-pindah sebagaimana terdapat di dalam hadis yang tadi sudah disebutkan. Wa arjaha autarul ashri, dan yang paling berpeluang, ya, memiliki peluang besar terjadi Lailatul Qadar itu pada tanggal-tanggal ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wa arja autar al-ashar inda syafi'iyah lailata ihda wa ishrin au salasa wa ishrin. Nah, menurut Imam Asy-Syafi'i atau madhab Syafi'i, dari tanggal-tanggal ganjil tersebut yang memiliki peluang lebih besar itu pada tanggal 21 dan tanggal 23 sebagaimana hadis yang disebutkan tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abdullah bin Unais. Adapun menurut jumhur ulama, ya, tanggal ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu yang punya peluang besar terjadi Lailatul Qadar itu pada malam 27, ya, pada malam 27. Allahu a'lam bishawab. Ini terkait dengan kapan terjadi malam Lailatul Qadar. Ya, ala kulli hal kita tidak bisa memastikan kapan terjadinya. Ya, kita hanya bisa, ya, berusaha untuk mencari Lailatul Qadar tersebut. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya, hal yanalul insan ajra Lailatul Qadar idza qamaha wa illam ya'lam biha. Apakah seseorang akan mendapatkan pahala Lailatul Qadar ketika dia menghidupkan malam Lailatul Qadar tapi dia nggak tahu kalau malam itu malam Lailatul Qadar? Nah, ini menjadi pertanyaan mungkin, ya, oleh sebagian masyarakat. Ya, ketika ibadah, fokus ibadah, sholat, baca Quran, nah ternyata ibadah yang dia kerjakan itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, sedangkan dia nggak tahu kalau itu Lailatul Qadar. Pertanyaannya, apakah dia mendapatkan pahala Lailatul Qadar? Nah, itu yang akan kita bahas. Iya, udah semangat masa nggak dapet itu. Nah, maka dari itu di sini ada dua pendapat. Ya, yang pertama, annahu yahtasu biman alima biha. Pendapat yang pertama, pahala Lailatul Qadar itu hanya diberikan kepada orang yang tahu. Ya, hanya kepada orang yang tahu kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Artinya menurut pendapat pertama ini, kalau kita nggak tahu malam ini Lailatul Qadar, kita nggak dapat pahala atau keutamaan Lailatul Qadar. Ya, qala al-Hafidz, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, wa huwa qaulul aktsar. Ternyata ini pendapat mayoritas ulama. Ya, pendapat mayoritas ulama. Wa yadullu lahu ma waqa'a inda Muslim. Yang menjadi dalil pendapat pertama ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man yuqim Lailatul Qadar fayuwafiquha. Barang siapa yang menghidupkan malam pada malam Lailatul Qadar fayuwafiquha, dan bertepatan atau dia mengetahui Lailatul Qadar tersebut. Qala al-Hafidz, kemudian Ibnu Hajar kembali menjelaskan, wa huwa alladzi yatarajjah fi nadhari. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, pendapat pertama ini adalah pendapat yang rajih menurut pandangan saya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Artinya kalau kita ngerjakan amal soleh pada malam Lailatul Qadar, tapi kita nggak tahu kalau itu malam Lailatul Qadar, maka kita nggak mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Ya, apa ganjarannya? Man qama fi Lailatul Qadari kana lahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menghidupkan malam pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka ganjarannya apa? Dia akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Nah,
orang yang mengerjakan amal soleh ya bertepatan dengan Lailatul Qadar, tapi dia nggak tahu malam itu Lailatul Qadar. Menurut pendapat ini dan pendapat yang dirojihkan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani, orang tersebut tidak mendapat keutamaan hadis tersebut. Nah, ini pendapat yang pertama. Maka dari itu beliau mengatakan, Al-Hafidz Ibnu Hajar wa huwa alladzi yatarajjahu fi nadhari. Pendapat ini adalah pendapat yang rojih menurut pandangan saya. Wala unkiru husula sawabil jazili liman qama libtigha'i lailatul qadri. Nah, kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, meskipun demikian saya tidak mengingkari. Ya, saya tidak mengingkari orang tersebut tetap mendapatkan pahala yang besar. Ya, orang yang tadi beribadah tujuannya agar mendapat Lailatul Qadar, dia tetap mendapatkan pahala yang besar. Wa illam ya'lam biha, meskipun ketika dia mengerjakan ibadah tersebut dia nggak tahu malam itu malam Lailatul Qadar. Walau lam tuwaffiq lahu. Ya, meskipun dia tidak mendapatkan taufik. Apa arti taufik di sini? Taufik ya hidayah. Ya, kan kita untuk mendapat Lailatul Qadar itu ya semua karena taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memang pengen berjumpa, bertemu dengan Lailatul Qadar, ya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufiknya berjumpa dan bertemu dengan malam mulia tersebut. Kemudian as-tsani, pendapat yang kedua, annahu yanaluhu al-ajra al-mau'uda. Ya, bahwasanya orang yang mengerjakan amal soleh meskipun dia tidak mengetahui malam itu malam Lailatul Qadar, dia tetap mendapatkan pahala yang dijanjikan. Pendapat yang kedua, dia tetap mendapatkan pahala yang dijanjikan. Wa in lam ya'lam biha, meskipun dia tidak mengetahui malam Lailatul Qadar. Wa huwa qaulu Tabari. Ini adalah pendapat Imam At-Tabari wal Muhallab dan pendapat Imam Al-Muhallab dan Ibnul Arabi dan pendapat Imam Ibnu Arabi dan juga pendapat jamaatin. Ya, pendapat sekelompok ulama. Dan ternyata Asy-Syaikh penulis kitab, ya, muridnya Syekh Mukbil ini, beliau merojihkan pendapat yang kedua. Ya, beliau merojihkan pendapat yang kedua. Jadi orang yang mengerjakan amal soleh di malam hari bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, meskipun dia nggak tahu malam itu malam Lailatul Qadar, dia tetap mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, wa rajjaha dzalika al-Imam Ibnu Utsaimin. Dan pendapat ini juga pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Wa qala, dan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, wa amma qaulu ba'dil ulama'i annahu la yanalu ajraha illa man sya'ara biha fa qaulun dha'ifun jiddan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, adapun pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwasannya orang tersebut tidak mendapatkan pahala yang dijanjikan kecuali dia merasakan hadirnya Lailatul Qadar, pendapat itu adalah pendapat yang sangat lemah. Ya, jadi pendapat yang pertama telah diverifikasi oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Pendapat pertama adalah pendapat yang sangat lemah. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama lailatul qadari imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang qiyamul lail, menghidupkan malam bertepatan pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, keyakinan bahwasannya ini adalah syariat, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah betul-betul, bukan karena riya, bukan karena pandangan manusia atau bukan karena yang lain, maka konsekuensinya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengomentari hadis tersebut dengan apa? Walam yakul aliman bihi. Ya, Nabi SAW dalam redaksi hadisnya enggak ada kalimat kalimat aliman biha. Ya, enggak ada kalimat aliman biha. Artinya apa?
mengetahui Lailatul Qadar itu bukan syarat. Ya, bukan syarat untuk mendapatkan pahala yang dijanjikan. Walau kanal ilmu syarton, makanya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan kalau seandainya ilmu itu mengetahui Lailatul Qadar itu terjadi sebagai syarat fi husulis sawab la bayyanahu nabi. Maka Nabi pasti akan menjelaskan. Ya, kalau memang syarat kita mendapatkan janji pahala yang dijanjikan itu harus mengetahui terjadinya secara pasti Lailatul Qadar, pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjelaskan di dalam redaksi hadisnya. Tapi realitanya, faktanya, ya ketika kita lihat redaksi hadis tidak ada kalimat aliman biha. Ya, dikatakan waman man qoma Lailatul Qadri, barang siapa yang qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, keyakinan kepada Allah dan ihtisaban mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosa-dosa yang sudah lalu dan tidak disyaratkan dia harus mengetahui pasti terjadi malam Lailatul Qadri. Ya, sehingga kata beliau wa amma istidlaluhum, adapun metode pendalilan mereka, itu pendapat yang pertama, bagaimana cara mereka berdalil. Ya, hadisnya sahih, tapi cara mereka berdalil itu tidak sahih. Ya, karena ada dalam mengistinbatkan hukum, kalau kita berbicara dari ilmu usul fikih, itu enggak hanya sebatas ngecek status hadis ini sahih, dhaif, hasan, enggak hanya sebatas status hadis, tapi kita harus betul-betul mengetahui metode bagaimana cara kita menyimpulkan hukum dari hadis-hadis yang ada. Ya, bagaimana metode kompromi, itu jam'u baina ta'arudaini, ya, menggabungkan atau mengkompromikan antara dalil-dalil yang seolah-olah kontradiksi. Bagaimana cara mengkompromikan antara dalil yang umum dengan dalil yang khusus. Bagaimana mengkompromikan antara dalil yang mutlak dengan dalil yang muqayyad, dan kaidah itu semua dibahas di dalam kitab-kitab usul fikih yang tingkat tinggi. Ya, sudah tingkatnya tingkat tinggi, itu ya levelnya level para para ya mujtahid madhab biasanya, atau para mufti. Ya, disyaratkan mereka harus menguasai ilmu usul fikih ini, dan itu terjadi ya di dalam kitab-kitab fikih. Makanya kita dapati ada perselisihan di kalangan ulama. Karena apa? Perbedaan usul, perbedaan dalam meyakini kaidah usul. Ya, wa amma istidlaluhum, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya cara berdalil mereka, pendapat yang pertama, dengan hadis man yakum lailatul qadri fayuwafiquha, ya yang yuwafiquha, yaitu mengetahui atau mendapatkan taufik untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar, fa ma'nahu fi nafsil amr wa illam ya'lam huwa dzalika. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya sebenarnya dalam redaksi hadisnya itu tidak disyaratkan juga ilmu, tidak disyaratkan harus mengetahui, tapi disebutkan di sini fayuwafiquha, yaitu yuwafiq, bertepatan. Ya, siapapun yang mengerjakan ibadah atau menghidupkan malam dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka dia tetap mendapat pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Itu berkaitan tentang apakah orang yang mengerjakan ibadah atau menghidupkan malam kemudian bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, tapi dia nggak tahu malam itu adalah malam Lailatul Qadar, mendapatkan pahala. Menurut pendapat yang sahih, dia tetap mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian permasalahan yang terakhir dari bab Lailatul Qadar, itu tanda-tanda Lailatul Qadar. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui malam ini adalah malam Lailatul Qadar? Ya, tentu untuk mengetahui sesuatu kita harus tahu cirinya, harus tahu tandanya, dan itu sudah disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ulama fikih itu sudah menyimpulkan dari hadis-hadis, dari dalil-dalil yang ada. Nah, yang pertama, ciri-ciri yang pertama dari Lailatul Qadar adalah Lailatu Samha la harotan wala baridah. Ya, malam Lailatul Qadar itu ditandai dengan malam yang tenang.
Malamnya itu penuh dengan ketenangan, penuh dengan ketentraman, tidak panas dan tidak dingin. Ya, hawanya tidak panas, juga hawanya tidak dingin. Pokoknya suasananya tenang. Nah, makanya kenapa dikatakan fayuwafiquha, atau di dalam riwayat lain yuwafiquha, pakai tasdid bukan pakai alif lam. Karena maknanya beda nih, yuwafiq dan yuwafiq. Itu beda. Atau yuwafaq menggunakan sigoh mabni lil maf'ul kalau dalam ilmu nahunya, yang artinya nanti kalimatnya yang setelahnya itu dia sebagai naibul fa'il. Nah, dikatakan dalam redaksi lain yuwafaq. Yuwafaq itu artinya diberikan taufik. Kalau yuwafaq yang menggunakan alif lam artinya bertepatan, atau yuwafiq artinya bertepatan. Yuwafiquha bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Tapi kalau pakai tasdid yuwaffaq itu artinya diberikan taufik. Nah, tadi ya, hadis tadi man yakum Lailatul Qadar fayuwaffaquha menggunakan tasdid. Ini artinya barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan mendapatkan taufik, ya, yang diberikan taufik. Nah, di sini sebagai isyarah buat kita bahwa nggak semua orang itu bisa merasakan Lailatul Qadar. Mau sebesar apa usaha kita, kalau kita nggak diberikan taufik oleh Allah untuk berjumpa, untuk merasa Lailatul Qadar, kita nggak akan pernah bisa merasakan malam Lailatul Qadar. Makanya ketenangan yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu malam yang tenang, malam yang tentram, itu semua hanya bisa dirasakan oleh mereka yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu nasihatnya, ya, kita kalau pengen jumpa dengan Lailatul Qadar, kita harus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Ya. Ini disebutkan juga dalam sebuah hadis, ya, jaa dzalika min hadis Jabir. Ya, ciri yang pertama ini disebutkan di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dan juga ada hadis lain yang diriwayatkan dari jalur Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Bazzar, dan juga ada hadis dari jalur lain. Sehingga apa? Kalau kita berbicara dalam ilmu mustalahul hadis atau usul hadis, ya, terjadi banyak, ya, kasratu turuk, banyaknya jalur periwayatan itu bisa meningkatkan derajat hadis. Yang tadinya hadis itu dhaif, ketika kasratu turuk, jalur periwayatannya banyak, ya, menguatkan satu sama lain, itu bisa naik menjadi hasan li ghairihi. Nah, kemudian ada hadis hasan, disebabkan karena banyak jalur periwayatan itu bisa naik menjadi sahih li ghairihi. Maka dari itu hadis tentang ciri yang pertama dari tanda Lailatul Qadar itu kenyamanan atau ketentraman malam, ya, malam yang tentram, itu terdapat banyak jalur periwayatan hadis. Sehingga kata beliau, wal hadis yartaqi ilal hasan bimajmu'i hadhihi syawahid. Maka hadisnya sebenarnya dhaif. Beberapa hadis itu tadi dhaif karena jalur periwayatannya ada banyak sehingga naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Masya Allah, itu kita makanya untuk berdalil itu harus ngerti kaidah-kaidah ilmu hadis gitu ya. Enggak hanya sebatas satu hadis langsung dipahami secara mentah-mentah, enggak. Ya, kita harus ngerti ilmu mustalahul hadis, usulul hadis, jarh wa ta'dil. Kemudian kita harus ngerti juga qawaid yang ada di dalam ilmu usul fikih. Kita juga harus ngerti qawaid yang ada dalam ilmu nahu, ilmu balaghah. Ya, pokoknya enggak semudah itu untuk menjadi ulama gitu ya. Jadi ulama itu enggak simple. Butuh banyak ilmu yang harus dikuasai. Nah, kemudian ciri yang kedua, ya, ciri yang kedua dari ciri-ciri Lailatul Qadar itu turun hujan, nuzulul mator, turunnya hujan. Ya, turun hujan ini ternyata salah satu dari ciri Lailatul Qadar. Tapi yang perlu kita garis bawahi, ciri ini itu tidak mesti harus terjadi, ya, nggak mesti harus terjadi. Nah, maka dikatakan
oleh beliau, ja'a dzalika fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Ya, yang menceritakan tentang ciri yang kedua ini, itu ada riwayat dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang menceritakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya pada saat itu bermimpi. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu bermimpi pada awal ceritanya Rasul terbiasa iktikaf sejak 10 hari pertengahan bulan Ramadan. Ini awal ceritanya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian beliau dapat wahyu. Dapat wahyu pada malam ke-21. Nah, pada malam 21 atau pada tanggal 20 tepatnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah, ya, menyampaikan kepada para sahabat. Nah, di antara khutbah yang disampaikan kepada para sahabat, beliau menyampaikan mimpinya. Beliau bermimpi sujud di atas air dan lumpur. Itu mimpinya Rasulullah. Nah, kemudian ya, suatu ketika para sahabat itu berdiskusi karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lupa kapan sih pasti terjadi, ya, waktu pastinya terjadi Lailatul Qadar. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri teringat dengan pesan Rasulullah saat khutbah. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan beliau itu mimpi sujud di atas air dan lumpur. Dan Abu Sa'id Al-Khudri mengingat pada saat itu Rasulullah pernah ya menjadi imam salat subuh, malamnya itu terjadi hujan deras. Kan zaman itu atapnya masih dari pelepah kurma, atap Masjid Nabawi pada saat itu ya, masih pelepah kurma, artinya tanahnya juga masih lumpur, masih tanah. Jadi kalau kena hujan itu ya kotor gitu, becek. Nah, tapi tetap mereka menjalani sholat secara berjamaah di masjid. Nah, ketika salam dari sholat subuh, Abu Sa'id Al-Khudri melihat di kening dan di hidung Rasulullah itu ada ya bekas tanah basah, ya, tanah basah lumpur, pokoknya kotor. Nah, di situ teringat, oh iya, waktu itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bermimpi ciri-ciri terjadi Lailatul Qadar itu ya ketika beliau sujud di air dan tanah. Dan pada hari tersebut ya Abu Sa'id Al-Khudri betul-betul menyaksikan ternyata iya, oh waktu itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami kita dan kondisinya dalam keadaan becek Masjid Nabawi. Nah, maka hadis inilah yang dijadikan sebagai dalil oleh para ulama di antara ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu turunnya hujan. Kemudian ciri yang ketiga. Nah, ini ciri yang ketiga, nih ciri yang bisa kita bilang ciri yang pasti. Ciri yang sudah pasti. Karena ciri yang pertama itu kan nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasakan oleh semua orang. Hanya orang-orang yang diberikan taufik. Ciri yang kedua itu hujan, itu juga relatif. Itu tergantung dari musimnya. Karena ya hanya pernah aja terjadi di zaman Rasulullah, Lailatul Qadar terjadi pada saat hujan, sehingga dimasukkan dalam ciri-cirinya. Nah, yang ketiga ini ciri-ciri yang pasti, yaitu terbitnya matahari pada pagi harinya ya tanpa cahaya. Artinya apa? Cahayanya itu enggak silau. Ya, terbitnya matahari dengan cahaya yang tidak menyilaukan. Warnanya putih. Enggak kekuning-kuningan, warnanya putih, tapi cahayanya itu enggak bikin silau. Nah, jadi misalnya malam harinya terjadi Lailatul Qadar. Nah, pagi harinya ketika terbit matahari, itu mataharinya enggak bikin silau. Nah, itu ciri-ciri yang ketiga dari tanda Lailatul Qadar. Sebagaimana disebutkan, ya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, annahu hadasa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Ubay bin Ka'ab bercerita tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna syamsa tatlu'u min zalikal yaumi la syia'a laha. Ya. Ini perkataan Rasulullah yang dinukil oleh Ubay bin Ka'ab, bahwasannya matahari yang terbit pada hari itu, maksudnya hari itu adalah hari terjadinya Lailatul Qadar, la syia'a laha. Ya, tidak ada cahaya yang menyilaukan. Walahu syahidun min hadisi Ibni Mas'udi wa min hadisi Ubadata bin Samit radhiyallahu anhuma wa kilahuma inda Ahmad. Dan ada hadis penguat lain yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Mas'ud
dan dari jalur Ubadah bin Samit, yang keduanya juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, ini dia terkait dengan pembahasan malam Lailatul Qadar. Allahu a'lam bishawab. Ya, tapi mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar dengan tema kita malam ini. Iya, betul. Beliau penulis kitab bestseller, ya, sejarah terbaik, Sirah Nabawiyah, atau nama Arabnya Rohiqul Maktum. Iya. Iya. Mendapati malam Lailatul Qadar. Iya. Iya, banyak terjadi setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu banyak terjadi, bahkan sampai ke zaman kita. Ya, waktu 3 tahun lalu itu kalau nggak salah, waktu saya itikaf di Cianjur bersama guru saya Syekh Fahad Al-Bahri saat itu. Nah, itu beliau dan syekh lain itu merasakan malam Lailatul Qadar. Kemudian pagi harinya beliau ngajak kita semua untuk menyaksikan matahari, dan ternyata mataharinya betul seperti apa yang dicirikan. Nah, setelah itu ternyata nggak hanya beliau yang merasakan. Itu kalau nggak salah di tahun 2023. Di tahun 2023 itu rame. Bahkan saya lihat di channel-channel wilayah Timur Tengah itu ada yang ngerekam perbedaan hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai ke hari terakhir Ramadan, dan yang paling pas itu bertepatan dengan apa yang saat itu disaksikan oleh beliau. Dan itu warnanya sama, warna mataharinya betul-betul nggak ada cahaya yang silau dibandingkan hari yang lain gitu. Nah, itu ada tandanya, dan betul hal tersebut ya akan didapati oleh siapapun yang Allah berikan taufik. Ya, bahkan sampai ke zaman kita itu masih kemungkinan besar mendapatkan peluang berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Artinya dari yang tadi disebutkan yang diangkat itu bukan diangkat malam Lailatul Qadar, tapi diangkat ingatan nabinya gitu. Iya, diangkat. Bahwa itu benar. Iya, betul. Kalau yang menyambut tadi bisa relevan nggak dengan, kan malam Lailatul Qadar itu kan memang kebaikannya lebih dari yang bukan sama gitu. Artinya bisa nggak bisa jadi indikasi kalau orang itu mencari di malam 10 hari terakhir, walaupun yang bersangkutan mungkin tidak tahu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, tapi yang bersangkutan itu mendapatkan ketakwaan yang berubah setelah pasca dari Ramadan. Artinya kan kalau salah satu indikasi ibadah kita diterima itu kan terbukanya kesempatan untuk beribadah yang baik yang lain gitu ya. Bisa disandingkan kan dengan berarti dia 10 hari terakhir yang Ramadan kemarin nih dapat gitu. Buat asumsi salah satunya gitu. Kalau tadi kan dengan ini ya, dengan melihat matahari gitu ya. Tapi kalau perilaku dari orang yang melakukan itikaf selama proses, kemudian ada proses yang menjadi lebih baik gitu. Ya, kalau selama ini saya belum mendapati ada riwayat orang yang berjumpa dengan Lailatul Qadar itu merubah karakternya. Jadi sebab perubahan karakter itu bukan hanya apa yang dia lakukan di 10 hari terakhir,
tapi apa yang dia lakukan selama 1 bulan penuh, bulan Ramadan. Makanya kan bulan Ramadan kan disebut juga sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, mendidik karakteristik kita, mendidik akhlak kita. Jadi kalau dia lulus di 1 bulan itu, nanti akan terlihat perbedaannya setelah melewati bulan Ramadan. Adapun kalau dia hanya fokus di 10 hari terakhir, nah itu tidak ada riwayat yang menyatakan akan terjadi perubahan akhlaknya. Ya, bahkan banyak ya yang yang semangatnya itu hanya di 10 hari terakhir. Nah, itu yang semangatnya hanya 10 hari terakhir itu sudah melewati 20 hari pertamanya berarti 20 hari pertamanya itu dilewatin secara sia-sia gitu kan. Artinya ya 10 hari itu tidak sebanding dengan 20 hari yang pertama. Meskipun ada 1 malam yang memang lebih utama atau lebih mulia, yang mulia itu adalah malamnya. Ya, yang mulia adalah malamnya. Adapun karakter orang yang mendapati itu tidak menjamin dapat merubah orang tersebut gitu. Artinya benar yang benar itu proses Ramadan itu dijalani secara maksimal gitu ya, dalam 1 bulan penuh. Itu yang benar, yang pada akhirnya mungkin 10 hari adalah yang kemungkinan juga dia akan boleh gitu ya. Iya. Gitu ya. Jadi bonus kita katakan. Ya, 1 bulan full dia harus memaksimalkan. Adapun di 10 hari terakhir itu ada bonus yang memang Allah sediakan kepada umat Nabi Muhammad. Ada lagi yang lain? Gimana? Untuk sejarahnya itu berhubungan dengan diturunkannya Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu kalau secara ringkas diturunkan dengan 2 fase, 2 kali. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Ya, Injil, Zabur, Taurat itu hanya diturunkan 1 kali sekaligus. Adapun Al-Quran itu diturunkan 2 kali. Yang pertama dari Lauhul Mahfud diturunkan ke Baitul Izzah. Ya, Baitul Izzah ini langit dunia atau kalau kita bilang langit pertama. Beda ya dengan Baitul Ma'mur. Kalau Baitul Ma'mur itu masjid yang ada di langit ke-7, ya, tempat ibadahnya para malaikat, setiap masuk itu 70.000 malaikat dan tidak pernah keluar lagi. Nah, itu Baitul Ma'mur. Nah, ini Baitul Izzah, tempat diturunkan pertama kali Al-Quran. Ya, makanya di sini ulama berbeda pendapat. Apakah yang dimaksud dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar itu maksudnya turunnya Al-Quran pertama kali dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, atau diturunkannya Al-Quran secara terpisah-pisah ke Nabi, yaitu di awal ya, surah Al-Alaq ayat pertama sampai ayat ke-5. Nah, maka di sini ulama berbeda pendapat, tapi mayoritas ulama menggabungkan kedua pendapat itu. Ya, pendapat yang pertama ya memang fase pertama Al-Quran diturunkan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar itu dari Lauhul Mahfud diturunkan ke Baitul Izzah. Kemudian selang beberapa waktu diturunkan lagi ya di zamannya Nabi Muhammad, ya ketika beliau pertama kali mendapatkan wahyu di usia 40 tahun, ya khususnya di gua Hiro, ya diturunkan ayat 1 sampai ayat ke-5 surah Al-Alaq. Itu juga terjadi pada bulan Ramadan seperti yang tadi sudah kita bahas ya, pada tahun 610 miladi ya. Kalau dalam bahasa Arabnya miladi, kalau orang-orang non muslim biasanya bilangnya Masehi gitu ya. Kalau umat Islam biasanya bilangnya miladi. Itu pada tahun 610 miladi, dan sudah dikonfirmasi dan diverifikasi juga oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, itu terjadi pada tanggal 21 Ramadan bertepatan dengan 10 hari terakhir, sesuai ya dengan hadis-hadis Nabi yang lainnya. Ya, jadi artinya Lailatul Qadar itu sejarahnya ya berkaitan kuat ya dengan proses diturunkannya Al-Qur'an. Maka disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an,
bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Itu. Di sejarah singkatnya seperti itu. Adapun kalau proses kapan pertama kali atau proses terbentuknya malam Lailatul Qadar, Allahu a'lam. Saya belum pernah baca sejarahnya sampai ke sana. Sama gimana? Sama Nabi Sam'un. Ya, Allahu a'lam. Saya belum baca sampai ke sana. Iya memang ada iya di dalam kitab tafsir bukan tafsir Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa Nihayah karyanya Ibnu Katsir, memang ada di sana beberapa nama-nama nabi yang tidak populer kayak Nabi Samson, ada Nabi Samuel, ya. Kemudian nabi-nabi lain ada ya kurang lebih berapa puluh ribu nama nabi. Hanya saja memang yang disebutkan di dalam Al-Quran itu sekitar 25 nabi. Tapi kalau di total seluruh nabi itu ada puluhan, ada banyak. Tuh. Nah, tapi makanya untuk secara mendetail, secara spesifikasi sejarah Nabi Samuel tadi itu, Nabi Samson tadi saya belum membaca sejarahnya. Itu nanti bisa ditanyakan ke pakar sejarah langsung. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Ya insya Allah nanti pertemuan selanjutnya besok kita masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan zakat fitrah insya Allah. Ya, beberapa poin-poin yang penting terkait dengan zakat fitrah itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup pertemuan malam hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.